Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'asa maqaman mahmuda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rabbukum azza wa jalla ya ibna adam salli li arba raka'atin min awwal nahar aqfika akhirahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, amin. Nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan waktu luang kita ngaji lagi, bersilaturahim lagi di majelis talim Al-Qohar ini. Semoga dengan kita mensyukuri nikmat Allah semakin bertambah nikmat-nikmatnya untuk kita, amin ya Allah ya Rabbal. Salawat iring salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadratul Mukarramun yang sama-sama kita muliakan, pimpinan Majelis Taklim Al-Qohar Ibu Hajah Warma beserta para pengurus yang lainnya, para pimpinan majelis-majelis taklim di daerah Bojongsari, Curug, Gunung Sindur, Parung Kulon, Parung Poncol, Parung Tengah, mana lagi, Sawangan, dan seluruhnya ibu-ibu pimpinan majelis taklim dan seluruh ibu-ibu hajjah, ibu-ibu ustajah, wanita salihah ahlul jannah, amin. Semoga tambah berkah, amin. Ya, insya Allah cepat ke Mekah, amin. Karena semua kita pasti masuk tanah, amin. Ya Bu, amin baik deh ya. Ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tentang sholat sunnah. Bulan yang lalu kita membahas tentang
rawatib, sholat sunnah yang mengiringi, yang mengikuti sholat wajib, yaitu sholat qobliyah dan ba'diyah. Hari ini kita akan bahas sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu. Artinya sholat sunnah yang dilaksanakan pelaksanaannya di waktu-waktu tertentu, tidak bisa dilakukan kecuali di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ya, paling tidak ada 4 sholat sunnah yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama sholat sunnah duha, yang kedua sholat sunnah tahajud atau sholat sunnah malam, sholatul lail. Yang ketiga sholat tarawih, dan yang keempat sholat witir. Sholat sunnah yang dilaksanakan di waktu-waktu tertentu dan sudah ditentukan, tidak bisa dikarang-karang karena waktunya sudah ditentukan. Namanya sholat sunnah tertentu. Yang pertama hari ini ya kita bahas 4 tadi, yaitu sholat duha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ad-Duha di awal ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha, wad-duha demi waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu duha, ya, dan demi malam. Ma wadda'aka wa ma qala. Kalau secara mafhum mukhalafahnya itu Allah tidak akan tinggalkan kamu. Artinya selama kita sholat duha, selama kita sholat malam, maka Allah selalu bersama kita. Jadi kalau kita ibu-ibu bersama Allah, berarti bersama hidayah Allah, bersama rahmat Allah, bersama maghfirah Allah, bersama inayah Allah, bersama berkahnya Allah. Hidayah petunjuk Allah, maghfirah ampunan Allah, rahmat kasih sayang Allah, inayah pertolongan Allah. Jadi selama kita sholat duha, selama itu kita mendapatkan pertolongan Allah. Amin. Pertolongan ketika kita susah, rezeki jadi lancar. Pertolongan lagi banyak hutang, utang jadi lunas. Pertolongan, ya, iya maksudnya dibayar itu karena ditolong oleh Allah, dimudahkan. Ada jalannya begitu. Memang harus dibayar, tapi lewat mana? Allah yang kasih. Itu namanya min haitsu la yahtasi. Ada jalannya begitu. Makanya jangan minjem duit ke pinjaman online. Kenapa? Karena itu jebakan. Minjem 1 juta bayarnya bisa 10 juta. Itu namanya rentenir yang menggurita. Dimiskinkan kita, dimelaratkan kita oleh orang-orang yang kayaknya nginjemin duit berbunga-bunga, ternyata akhirnya kita terseret-seret. Nauzubillahi min. Ya Bu. Makanya kalau belanja yang penting kita punya, kalau nggak punya jangan belanja. Gara-gara handphone ini ibu-ibu ini sering beli paket, jilbab paket, baju paket, handphone paket, semuanya serba paket. Makanya banyak banget ya Allah, padahal nggak perlu dibeli semua. Di sini mah nggak ada ya, nggak ada beda. Nah, apa keutamaan sholat duha, Bu? Sebelum kita bicara keutamaan, apa fungsinya? Fungsi sholat duha pertama, menjadikan kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu. Semua kebutuhan kita pasti butuh dengan Allah, betul? Nah, dengan sholat duha Allah cukupkan kebutuhan kita. Sebagaimana hadis An-Nu'aim bin Hamar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rabbukum azza wa jalla ya ibna Adam shalli li arba raka'atin min awalin nahar aqfika akhirahu.
Rasulullah mengatakan dalam hadis Nuaim bin Hamar, Rasulullah bersabda, Allah subhanahu berfirman. Artinya ini namanya hadis qudsi. Jadi hadis itu ada dua, Bu. Ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Hadis qudsi itu isinya dari Allah, kalimatnya, lafaznya dari Nabi. Jadi firman Allah yang disabdakan oleh Nabi. Sedangkan hadis Nabi isinya dan lafaznya dari Nabi. Itu hadis nabawi namanya. Kalau hadis qudsi, Allah berfirman. Apa kata Allah? Ya bna Adam, wahai bani Adam. Arti bani Adam ini wahai manusia. Salatlah kamu untukku 4 rakaat di awal siang. Maksud awal siang ini adalah waktu duha. Apa kata Allah? Akfika akhirahu, maka aku Allah akan cukupkan kebutuhanmu di akhir hari itu. Seluruh kebutuhan kita Allah cukupkan. Butuh untuk bayar anak ada, butuh untuk kondangan ada, butuh untuk memperingati maulid ada, butuh untuk mulangin arisan ada. Pokoknya ada terus gitu. Caranya 4 rakaat salat duha, Allah cukupkan kebutuhan kita. Rezekinya tidak akan seret, rezekinya tidak akan susah, hidupnya tidak akan melarat. Amin ya Allah ya Rabbal. Tuh, fungsi pertama salat duha, Allah cukupkan kebutuhan. Yang kedua, berfungsi sebagai pengganti sedekah. Sebagaimana hadis an Abdullah bin Buraidah an Abi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fil insani sittuna wa salasu mi'ati mibsal fa alaihi ayyatasaddaqa an kulli mibsalin minha sadaqah. Qalu famal ladzi yutiku zalika ya Rasulullah? Qala an qamah fi masjidi yad fi nuha aw syai'u yunahihi anit tariq fa illam yaqdir faraqat ad-duha tuziu an zalik. Dari Abdullah bin Buraidah ayahnya, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, dalam diri manusia ada 360 ruas tulang yang setiap ruasnya harus dikeluarkan sedekah, harus dikeluarkan zakatnya, harus dikeluarkan pajaknya. Pajak 360 ruas tulang. Sahabat bertanya, kalau begitu siapa yang mampu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Keluarkan dahak di masjid, tanamkan, singkirkan gangguan dari jalan, itu juga sudah cukup. Misalnya kalau ibu melihat di majelis taklim ini ada kotoran, bersihin. Ya, di jalan ada paku, singkirkan. Ada duit? Tahu banget dah kalau ada duit mah dah. Ya, ada duit ambil. Ambil lalu kita sedekahkan. Sebab itu Bu, katanya uang sial Bu. Katanya. Ini pernah kejadian. Mungkin beberapa bulan yang lalu saya kan suka goes tuh. Bawa sepeda. Ternyata ada uang bener. 50.000 rupiah. Dari jauh udah kelihatan, gak ada yang ngambil. Kita ambil lalu kita sedekahkan. Ya, itu dikirain uang palsu, uang beneran. Iya, kata orang perempuan, sedekahkan, infakkan. Nah, itu yang paham tuh. Bayangkan kalau buat beli beras. Nah, khawatir akhirnya jadi penyakit ya Bu. Jadi kalau nemu uang namanya barang lukotoh, infakkan. Itu lebih aman. Ya kalau cuma 50.000, kalau 1 juta. Mana ada uang jatuh juta Bu. Enggak mungkin ya Bu ya. Ya, lalu bagaimana caranya kalau kita nggak mampu? Fa illam yaqdir faraqat duha tuziu an zalik. 2 rakaat salat duha mencukupi semua itu. Artinya dengan 2 salat duha mencukupi untuk pengganti sedekah 360 ruas tulang dalam diri kita. Artinya kita berbayar pajak tuh Bu, kalau 2 rakaat salat duha. Nanti habis ngaji dari sini, ibu-ibu sholat duha, ya Bu, insya Allah. Itu namanya fungsinya. Lalu sekarang apa keutamaannya? Keutamaan sholat duha
Nah, hampir sama salah fungsinya dengan keutamaan, tapi keutamaan itu lebih pada supaya semangat kita melaksanakannya, yaitu dengan sholat duha kata Rasulullah SAW menyelamatkan orang dari jilatan api neraka jahanam. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebagaimana hadis Anil Hasan bin Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholal fajra summa jalasa fi musalla yazkurullah hatta tulsamsa summa sholla minad duha rakataini haramallahu 'alan nar antul ka au tut'imahu. Siapa orang yang melaksanakan sholat subuh kemudian duduk, setelah duduk dia berzikir sampai matahari terbit, lalu dia sholat duha 2 rakaat, maka Allah haramkan api neraka menyentuhnya dan memakan dirinya. Allah. Artinya orang yang selalu sholat duha akan dijauhkan dari jilatan api neraka jahanam. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Masya Allah. Kemudian hikmah yang kedua sebagai pengganti zikir. Masya Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW, Abu Dzar radhiyallahu an, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah faqulu tasbihatin shadaqah wa qulu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa'mur bil ma'ruf shadaqah wa nahyu anil munkar shadaqah wa yazi min zalika raqatal yarkauhuma minad duha. Hendaklah kalian pagi-pagi itu bersedekah, karena setiap ruas tulang tadi wajib sedekah. Setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap takbir sedekah. Makanya tadi kita mulai dengan zikir, itu sedekah tuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu adalah sedekah. Ya, amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah. Sebagai gantilah, kalau kita nggak mampu semuanya, cukuplah sholat duha 2 rakaat, maka itu menggantikan sedekah setiap pagi yang kita tidak mampu. Ya amin ya Allah ya Rabbal. Ya, sholat duha itu sebagai pengganti. Bahkan suaminya mencari rezeki, istrinya sholat duha, rezekinya jadi lancar. Ya amin ya Allah. Ya kan? Kemudian apalagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini saya bacakan supaya semangat ini ya. Sholat duha jadi semangat, lebih semangat lagi dengan melaksanakan, dengan membacakan hadis-hadis fadilah, keuntungan, keutamaan sholat duha. Ya, mana ini? Ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sariyatan faghanimu asra'ur raj'ah fatahaddatsan nas bi qurbi maghzahum wa qasr ganimatum wa sur'atun raj'atim. Wa qala Rasulullah sallam, ala adulukum ala aqrab minhum maghzan wa aqsalu ghanimah wa saraj'atan man tawaddaa summa qada ilal masjid li sujudi duha fa aqrab maghzan wa aqsalu ghanimah wa aqsaka raj'an. Rasulullah mengirimkan pasukan sahabat perang untuk mendapatkan harta rampasan. Kemudian orang itu pulang dan mendapatkan harta rampasan. Rasulullah bersabda, maukah saya tunjukkan sesuatu yang lebih cepat dari mendapatkan itu? Orang yang jihad mendapatkan harta rampasan lebih cepat lagi apa? Bagaimana caranya? Yaitu seorang berwudu lalu dia ke masjid sholat duha, maka orang itu lebih cepat perangnya dan harta rampasannya, dan lebih cepat dia pulang. Karena hebatnya keutamaan sholat duha disamakan dengan jihad dan membawa harta yang begitu banyak. Orang yang perang zaman dulu, Bu, itu Masya Allah, kalau pulang bawa emas, bawa berlian, bawa harta rampas perang yang banyak. Orang yang sholat duha itu mendapatkan seperti itu. Masya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Cuma masalahnya kan kita nggak ngelihat emas, yang ada juga emas parjo, emas yang di rumah kita tuh ya. Allahu Akbar. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, ya. Nah sekarang sholat duha itu, ini sebelum kita menjelaskan bagaimana caranya ya, waktunya kapan?
Caranya itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat, boleh 12 rakaat. 10 boleh gak? Ya boleh. Yang paling banyak 12. Selepas itu nggak boleh lagi. Saking rajinnya pengen lebih 12 rakaat boleh gak? Enggak pernah dicontohkan. Hanya sampai 12. Kalau ibu berapa, Bu? Nah, itu namanya tadi tuh hanya sedekah saja. Makanya rezekinya belum lancar. Kalau ingin lancar rezekinya minimal 4 rakaat. Caranya bagaimana? Boleh 2 kali salam, boleh 1 kali salam. Kalau dua kali salam, usolli sunnatan duha rokataini mustaqbilal kiblati sunnatan lillahi ta'ala. Salam, kemudian berangkat lagi sekali lagi. Kalau 1 kali salam, usolli sunnatan duha arba'a rokaatin mustaqbilal kiblati sunnatan lillahi ta'ala. Kalau 4 rakaat sekaligus, jangan pakai tahiyat awal. Ya, Bu? Jangan pakai tahiyat awal. Kenapa? Untuk membedakan antara sholat sunnah dengan sholat wajib, dengan sholat zuhur, asar, dan isya. Karena ini sholat sunnah, makanya jangan pakai tahiyat awal. Waduh Ustadz, kalau 4 rakaat takut lupa. Ya udah 2 rakaat aja, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu lebih aman, khawatir lupa. Ya, Bu. Nah, kapan waktunya? Waktunya adalah 2 jam plus 10 menit setelah waktu subuh. Jadi kalau subuh sekarang jam 4 lewat 10 menit, berarti jam 6 lewat 10 menit sudah masuk waktu duha. Jam 6 lewat 20 menit kalau pakai waktu. Kalau isyraq 1 jam setelah subuh. Kalau waktu duha 2 jam plus 10 menit setelah subuh. Jadi kalau jam 4.10 berarti jam 6.20 kan, 10 tambah 10 kan 20. Jadi jam 6.20 sudah masuk waktu duha. Jadi gampang aja dah. 2 jam plus 10 menit waktu duha. Sampai kapan? Sampai setengah jam sebelum zuhur. Kalau zuhur jam 11.40 berarti setengah jam sebelum zuhur. Jam 10 lewat berapa? Masih jam 11. Jam 11 ya. Jam 11 lewat 10 menit. Jam 11 lewat 10 menit waktu terakhirnya. Jadi gampang kalau pakai jam kan, sekarang kan pakai jam. Kalau dulu kan pakai matahari. Sekarang pakai jam. Jadi sekali lagi waktu duha mulainya 2 jam plus 10 menit setelah subuh. Akhir waktunya setengah jam sebelum waktu sholat zuhur. Jadi kalau ada ibu-ibu nggak sholat duha rasanya tuh al-malasu, males banget gitu. Waktunya kan lama tuh, dari jam 6, jam 6, 7, 8, 9, 10, wah 5 jam. Masa 5 jam nggak dapat 4 rakaat? Nggak mungkin ya, Bu ya. Sesibuk-sibuknya kita, masa dari 5 jam nggak dapat 4 rakaat? Nggak mungkin lah ya. Ibu sibuk masak, ngepel, nyuci, neriska, ngurusin bocah, ngurusin suami, masa 5 jam? Kan nggak mungkin kan. Ada waktu yang sisa dari 5 jam kita gunakan untuk sholat duha, begitu ya, Bu. Itu waktunya. Jumlah rakaatnya sudah, sekarang waktunya. Ini saya bacakan hadis-hadis tentang jumlah rakaatnya. Ya, an Abu Hurairah awsana Khalilullah sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Rasulullah SAW berwasiat ya kepadaku, kata Abu Hurairah, tentang 3. Apa itu? Salasi ayyamin min kulli syahr. Puasalah kalian 3 hari setiap bulan. Artinya puasa Ibid. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Islam duha. Yang kedua rakaatai duha, 2 rakaat salat duha. Yang ketiga antutira qabla an anama, salat witir sebelum tidur. Sebelum tidur, dalam hadis ini sebelum tidur. Kemudian yang berikutnya ya dari Muaz bin Adawayh, qalat qultu li Aisyah kana Rasulullah sallam sholli 2, qalat na'am arba'an yazidu masyaallah.
Dari Muaz bin Abi ujarnya, saya bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, Rasulullah itu sholat duhanya berapa rakaat? Kata Aisyah 4 rakaat. Dan beliau menambah sebanyak yang Allah kehendaki. Jadi terserah beliau. Jadi beliau sholat duhanya biasanya 4 rakaat dan kadang bisa lebih dari 4 rakaat. Dalam hadis ayat Tabrani adalah Rasulullah an-Naraa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir berkata, dia melihat Rasulullah salat 6 rakaatin, 6 rakaat salat duha. Dalam hadis Uzaifah an-Naraa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha samania rakaatin tawwala fihinna. Rasulullah salat 8 rakaat dengan rakaat yang panjang. Wah, jadi ada 2, 4, 6, 8. Nah, ya. Ini rakaat sholat duha. Lalu apa bacaan kita setelah sholat duha? Yang pertama otomatis Al-Fatihah karena wajib ya Bu ya. Yang kedua, nah ini Rasulullah itu biasa membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ya, atau juga membaca surah yang ada kalimat duhanya, yaitu wasyamsi waduhaha rakaat pertama, yang kedua wadduha walaili ija saja. Jadi boleh itu ya Bu, mau pilih yang mana, mau kuliah sama kulhu, mau pilih wasyamsi sama ad-duha. Jadi mau pilih yang mana? Pilih yang mana Bu? Kuliah sama kulhu. Nah itu langganan lagi ya. Ya kenapa? Karena pendek ringkas. Iya, yang penting kita melaksanakan, jangan sampai kita tidak melaksanakan ya Bu. Kalau bisa wajibkan diri. Wajibkan itu bukan hukumnya wajib, hukumnya sunnah. Tapi wajibkan diri supaya kita sholat duha. Rasanya ada yang ketinggalan, rasanya ada yang hilang kalau nggak sholat duha. Ya Bu, ya Bu. Jadi ada yang bertanya, Ustadz, saya selalu setiap sholat duha, tapi hidup saya melarat, hidup saya miskin. Bu, jangan salah paham. Rezeki itu bukan hanya duit. Rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu maknanya luas. Rezeki itu bisa sehat, bisa ilmu, keluarga sakinah, umur yang barokah, husnul khotimah, ridho Allah, surga Allah, itu rezeki. Jadi jangan salah paham rezeki itu hanya pikiran duit, hanya pikiran uang, hanya pikiran emas, berlian, bukan. Rezeki itu maknanya luas. Begitu. Bisa jadi orang uangnya banyak tapi sakit-sakitan akhirnya habis untuk melunasi, untuk membayar rumah sakit. Ada orang uangnya miliaran tapi dia berobat triliunan, akhirnya dia punya utang bahkan. Ya kan itu. Ada orang yang hidupnya pas-pasan tapi hidupnya barokah, sehat, anaknya soleh-soleha. Itu rezeki itu ya. Jadi rezeki itu jangan salah paham hanya sekedar pikiran kita ke uang, ke duit. Memang uang, duit, rezeki, tapi itu bukan satu-satunya rezeki. Nah, itu salat duha. Yang kedua, salat sunnah yang terikat dengan waktu, itu salatul lail, salat malam. Jadi Ibu jamaah rahimakumullah, ada salat lail, ada salat tahajud. Nah, ulama fikih mazhab Syafi'i membedakannya. Ada juga ulama yang mengatakan sama-sama salat lail. Bedanya, kalau salat lail itu salat yang dilakukan di waktu malam tanpa tidur terlebih dahulu. Salat tahajud, salat yang dilaksanakan malam setelah tidur. Walaupun tidurnya hanya sekejap, bisa jadi 5 menit, 10 menit, setengah jam, yang penting tidur. Makanya niatnya tahajud. Jadi kalau ibu begadang semalam suntuk ingin sholat malam, boleh, tapi niatnya usolli sunatul lail, saya niat sholat malam. Tapi ibu tidur lalu bangun, usolli sunatan tahajud. Itu jumlah rakaatnya paling sedikit 2, paling banyak tidak terbatas. Namanya tidak terbatas sesuai kemampuan. Bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8, bisa 10, bisa 100, bisa 1000 misalnya. Nah, ya, itu mah nggak mungkin ya. Belum pernah, jangankan ibu, ustadz juga nggak pernah sampai 1000 mah, jangankan 1000, 100 juga nggak pernah. Nah, belum lama, mungkin sebulan yang lalu, saya merasakan indahnya tahajud di depan laut pantai Carita.
Orang-orang kalau ke pantai jalan-jalan, kita sholat tahajud bersama jamaah suling, subuh keliling, subuh berkah. Kita ke pantai Carita, nginep, kemudian jam 2 kita bangun, sholat tahajud di depan pantai. Yang belum lama dulu kejadian tsunami, ada yang meninggal di situ tsunami, kita di situ sholat tahajud, masya Allah nikmatnya. Depan laut, nikmat gitu, gelombang, ombak mengiringi sholat tahajud, Allah nikmat. Baru tuh seumur hidup sholat tahajud di depan laut, nikmat ya Buya. Setelah itu kita bersilaturahim ke Buya Mufassir, alhamdulillah. Nah itu Bu, sekali-kali tuh sholat tahajud di depan laut, insya Allah. Ya, sholat tahajud jumlah rakaatnya 2, paling banyak, tidak terbatas. Jadi tidak ada hitungan rakaat. Biasa yang Rasulullah lakukan adalah ya 8 rakaat plus dengan witir jadi 11 rakaat. Ini yang biasa dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang fungsinya apa? Fungsinya sholat duha? Pertama, sholat duha lagi, sholat tahajud, maaf ya Bunda, maaf Bu ya, sholat tahajud. Fungsinya yang pertama adalah menjadikan seorang yang melakukan sholat tahajud menjadi hamba Allah yang ibadur rahman. Ibadur rahman itu hamba Allah yang disayang oleh Allah. Dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal hauna wa idza khatabul jahilu qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama. Jadi malam hari itu beliau sujud dan berdiri, maksudnya salatul lail, salat malam, salat tahajud. Yang kedua, orang yang tahajud itu menjadi hamba Allah yang bersyukur. Hamba Allah yang bersyukur itu adalah hamba Allah yang selalu sholat tahajud. Buktinya ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yaqumu wa yusalli hatta tarima qadamu, kakinya sampai bengkak. Ya, lalu ditanya, afala akuna abdan syakura, ditanya oleh Aisyah, kenapa gitu-gitu amat sih bang, abang ini dijamin masuk surga, abang ini dosanya diampuni oleh Allah yang lalu dan akan datang, tahajudnya kok sampai kakinya bengkak. Berarti lama berdiri, lama ruku, lama sujudnya. Beliau tahajud 8 rakaat kakinya bengkak. Alhamdulillah di sini jamaah Al-Qohar sering kakinya bengkak. Apa masalahnya masing-masing dah. Ada yang jatuh dari motor, ada yang asam urat, ada yang kepaduk, ya Allah. Afala abdan syakura, apa jawaban Rasulullah? Bukankah aku ini seorang hamba Allah yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu ya. Jadi tahajud itu menjadikan kita hamba Allah yang bersyukur. Kemudian juga tahajud itu menjadikan kita hamba Allah yang ikhlas. Ketika para murid Imam Al-Ghazali bertanya, hai guru, hai imam, hai syekh, siapa sih orang yang ikhlas? Apa jawaban Imam Al-Ghazali? Sukahkah kamu bangun malam untuk tahajud? Jadi di antara tanda orang ikhlas adalah selalu bangun tahajud. Ya, selalu bangun malam. Makanya saya yakin ibu-ibu udah rajin bangun malam. Amin, 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 amin. Ya, kencing, uduk, sholat. Jadi begitu ya, kencing, uduk, sholat. Sebab setiap hari, setiap kita tidur, itu setan selalu ngencingin ya di kuping kita, di telinga kita. Dia punya 3 tali, 3 simpul yang ada di kepala kita. Ya, apa kata setan nih? Yaqidu syaitan ala, kata Rasulullah, kata Rasulullah ketika kita tidur. Ala qafiyati rasi ahadikum ijahwa nama salah seuqadin. Ketika kita tidur,
setan itu membuat 3 buah tali di kepala kita. Lalu apa kata setan? Alaika lailun tawilun. Hai, tidurlah engkau sepanjang malam. Tidur, kata setan. Kalau kita bangun, penistaghaitsa fazakara inhalat uqdatun. Ketika kita terbangun, lalu kita berzikir kepada Allah, maka terlepaslah 1 ikatan tali simpul tadi. Baru 1 tuh, 2 lagi belum. Kita membaca apa? Alhamdulillahi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusur. Sunnahnya Bu, kita tiupkan, kita usapkan ke wajah kita, ke seluruh tubuh kita setelah baca doa itu. Ya, setelah itu kita ke kamar mandi, fa in tawadda, kita wudu, inhalat uqdah, maka terlepaslah ikatan yang kedua. Kita wudu, terlepas kan, maksudnya setelah bersih-bersih mandi kita wudu, terlepaslah ikatan tali simpul yang kedua. 1 lagi, fa in shalla inhalat uqdah fasban nasyitan tayyiban nafsi wa illa asbah khabisat nafsi kaslan. Lalu kita sholat tahajud, maka seluruh tali-tali 3 tadi hilang dari kita, lalu kita bangun malam sholat segar, sehat walafiat. Bahkan Bu, ada orang yang menyelesaikan S3 doktornya, ya, judul disertasinya tentang sholat tahajud bagi kesehatan. Ternyata orang yang selalu sholat tahajud setiap malamnya, jantungnya sehat, paru-parunya sehat, ginjalnya sehat, matanya sehat, seluruh tubuhnya sehat. Orang yang selalu bangun malam tahajud. Jadi kalau ibu bangun duluan, kata Nabi, bangunin suami supaya sama-sama bangun. Jika belum bangun juga, percikan air ke wajah suami kita. Belum bangun juga, ambil selang, ambil ember, ambil lebak. Insyaallah, insyaallah. Allahu Akbar. Lalu keutamaan tahajud apa? Pertama, tahajud itu ibadah solat yang utama setelah solat 5 waktu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, afdalu ba'dal maktubah. Apa sih solat yang utama setelah solat wajib? Rasulullah menjawab, as-salatu fi jawfil lail, solat di tengah malam. Solat tahajud adalah solat yang paling utama setelah solat 5 waktu. Bahkan seluruh nabi wajib Bu. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh nabi wajib hukumnya untuk solat tahajud. Bagi kita umatnya hukumnya sunnatun muakkadatun. Yang kedua keutamaannya, menjadikan kita hamba Allah yang paling dekat dengan Allah. Hamba Allah yang taqarrub, yang paling dekat kepada Allah adalah orang yang sholat tahajud. Sebagaimana hadis Amran bin Absa, Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi min jawfil lail akhir. Allah paling dekat kepada hambanya yang selalu hamba itu sholat malam, sholat tahajud. Yang ketiga, menjadi hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah. Salatul wa kana yusbil lail ahabbu salat ilallah. Ya, salat yang paling dicintai oleh Allah adalah salat tahajud, salat malam. Ya Bu, salat yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian yang keempat, orang yang salat tahajud akan meraih tempat yang terpuji, maqamam Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Pada sebagian malam kerjakanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga Allah mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Amin ya Allah. Kemudian menerima segala apapun yang diminta. Jadi doa yang paling cepat seperti kata Imam Syafi'i, seperti busur panah yang tepat mengenai sasarannya adalah sholat tahajud. Jadi orang yang selalu sholat tahajud itu Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan segala permintaannya. Ingin rezeki, ingin sehat, ingin mudah segala urusan, tahajud. Ya Bu, insya Allah. Kemudian apalagi balasannya surga, kesenangan di surga. Jadi bukan hanya itu, Allah berikan kenikmatan yaitu bisa memandang Allah.
Ya, fala dalam surah As-Sajdah ayat 15 sampai ayat 17. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'u rabbum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Masya Allah, Allah berikan balasan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan dia segala apapun menggembirakan pandangannya. Kemudian dilebihkan segala kedudukannya. Kedudukannya lebih tinggi dibandingkan orang yang biasa. Kenapa? Karena dia selalu melaksanakan sholat tahajud, ya. Jadi sholat tahajud itu dilaksanakan di tengah malam, akhir tengah malam. Boleh jam 12, boleh jam 1, boleh jam 2, boleh jam 3, boleh jam 4. Yang penting belum azan subuh. Jadi waktunya tengah malam sampai sebelum azan subuh. Jadi mulai waktu kapan? Pokoknya jadi jam 12 ke sana. 12, 1, 2, 3, 4 sebelum azan. Misalnya ibu udah Allah usolli sunatan tahajud Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar ada azan, lanjutkan tahajud, dapat pahala tahajud walaupun azan sudah berkumandang. Kenapa? Karena takbiratul ihramnya sebelum azan. Takbiratul ihramnya sebelum, udah dapat pahala tahajud. Tuh kalau saking siang-siangnya. Kenapa? Karena kehujanan, ya kan, enak tidur. Waduh, semalam nonton Ikatan Cinta, akhirnya lupa mau tahajud, akhirnya bangunnya udah ya hampir kesiangan. Itu dapat pahala tahajud tuh, tetap dapat pahala tahajud. Ya Bu, boleh 4 rakaat 1 salam sama dengan sholat duha, boleh 2 rakaat 1 salam. Jadi boleh pilih, mau pilih yang mana, mau 2 rakaat salam, mau 4 rakaat salam. Keduanya boleh, keduanya sah. Yang penting jangan tahiyat awal kalau 4 rakaat, ya Bu ya. Kenapa? Kalau malam, ke sholat malam itu boleh sebelum setelah isya udah boleh. Ya, lebih utama masna-masna. Tapi kalau 4 rakaat pun boleh. Boleh 4 rakaat boleh. Boleh. Tapi 1 kali salam boleh. Enggak harus. Boleh. Rasulullah pernah melakukan 4 rakaat 1 salam. Iya, boleh. Iya, boleh. Tarawih 4 rakaat. Ini kita baru tahajud ya. Baru tahajud sholat malam. Sekarang kita sholat tarawih ya. Langsung sholat tarawih ya Bu ya. Sholat tarawih. Ini sholat sunnah yang terikat dengan waktu, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih ini sholat yang hanya dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Tidak sah dilaksanakan di luar bulan Ramadan. Jadi nggak boleh Bu sholat tarawih di bulan Zulhijjah, nggak boleh. Sholat tarawih di bulan Maulid nggak boleh. Jadi sholat tarawih hanya dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Halaman 60 ya. Jadi sholat tarawih, sholat yang khusus. Jumlah rakaatnya 8, 20, 32, bahkan ada yang 34. Banyak banget ya. Di zaman Umar bin Abdul Aziz tuh sholat tarawihnya sampai 30 rakaat ya. Ya. Nah, kalau sama witir 11 rakaat, 23 rakaat dan seterusnya. Ya. Hadisnya jelas, yaitu dalam hadis man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa orang yang qiyam Ramadan, yaitu salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih, maka karena imannya dan karena ingin memperbaikinya, maka Allah hapuskan dosa-dosanya. Dalam hadis lain, kharaja min junubi kaymi walatu ummuhu, dia keluar akan bersih dosa-dosanya seperti dilahirkan dari ibunya. Artinya tanpa noda, tanpa dosa. Salat tarawih.
boleh sendiri, boleh berjamaah. Ya Bu. Cuma kalau sendiri males ya. Mari kita zikir dulu ya. Ini Bang Kis nih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jamaah rahimakumullah, ibu-ibu, salat tarawih ini salat yang jumlah rakaatnya tidak terbatas. Jadi kalau kita biasanya 20 silakan, yang 8 rakaat juga silakan. Jadi tidak ada khilafiyah ulama. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan, ada yang 8 rakaat itu orang Muhammadiyah, 20 rakaat orang NU, bukan. Jadi dua-duanya benar, riwayatnya ada. Ya. Jadi dua-duanya benar. Tapi sekarang 8 rakaat pun banyak orang kita pun 8 rakaat. Apalagi zaman corona. Ya. Sekarang semua masjid mushola 8 rakaat, orang enak banget biasa 20 rakaat ya. Udah 8 rakaat bacanya pendek-pendek lagi. Kalau 8 rakaat itu 1 juz ya. Ya Bu, iya begitu. Ini udah 8 rakaat bacanya kulhu sama inna atau inna. Ya Allah, 8 rakaat kulhu sama inna atau inna. Ya enggak apa-apa sih, sah-sah. Ya. Jadi salat tarawih boleh ya Bu ya. 8 boleh, 20 boleh, 30 dan seterusnya. 100 rakaat boleh enggak? Boleh. Kata almarhum Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, tidak ada jumlah batasan maksimal salat tarawih itu. Tidak ada batasan maksimal. Jadi enggak ada sama dengan sholat tahajud. Kalau sholat duha kan dibatasi 12 rakaat. Kalau sholat tarawih tidak ada batasan maksimal. Ya, sekuat semampu kita. Ya Bu ya. Tuh. Nah, kemudian boleh sendiri, boleh berjamaah. Ya, boleh sendiri, boleh berjamaah. Usahakan selama bulan Ramadan semua kita tarawih. Karena hanya di bulan Ramadan doang. Kecuali uzur. Kalau ibu kan banyak uzurnya. Ada yang haid, menstruasi, ada yang nifas, ada yang wiladah. Kan 3 hal itu yang membuat perempuan uzur, sakit dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada uzur, laksanakan sholat tarawih. Rasanya itu Ramadan, nggak ada Ramadan kalau nggak ada tarawih. Ya Bu ya. Insya Allah ya. Tuh salat tarawih. Hadisnya banyak sekali. Bahkan kalau dalam kitab Durratun Nasihin, walaupun ada yang mempertanyakan kevalidan kesohihan hadis itu, paling kita itu penyemangat. Setiap malam itu pahalanya berbeda-beda. Malam pertama, kedua, ketiga sampai ke seterusnya itu biasanya ada pahala-pahala yang berbeda-beda. Itu penyemangat saja. Penyemangat fadilatul amal supaya semangat setiap malam sholat tarawih. Jangan sampai kita meninggalkan sholat tarawih. Lalu bacaan rokaatnya apa? Baca rokaat itu terserah. Yang biasa kita tuh al-hakumut ke bawah. Ya, al-hakumut itu biasa langganan. Kalau bisa sih 1 juz 1 hari. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Kubah Mas katanya ya, Masjid Istiqlal, Masjid Az-Zikra, Sentul, itu setiap malam 1 juz. 1 malam ya, 20 rakaat dengan 1 juz ya Bu. Jadi kan enak, 30 malam berarti hatam Al-Qur'an ya Bu ya. Insya. Yang terakhir, sholat witir, sholat sunnah yang tergantung dengan waktu. Witir itu artinya ganjil ya, sholat yang ganjil, arti jumlah rakaatnya mesti ganjil. Dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Jadi dibatasi Bu jumlah rakaatnya. Jadi tidak kita ngarang-ngarang. Ya, 1, 3, 5, 7, 9,
11. Itu paling banyak-banyaknya rokaatnya. Lalu apa keutamaannya? Di antara keutamaannya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim dan Imam Turmuji, huma ahabbu ilayya minad dunya jami'an. Kata Nabi, dua solat yang Rasulullah amat sukai adalah solat witir dan solat sunnah sebelum subuh. Dua rakaat yang Rasulullah tidak pernah meninggalkannya, solat witir dan solat sunnah sebelum subuh. La tada'ur rakaatil fajri wa in tarattumul khaila. Jangan sekali engkau tinggalkan solat sunnah witir, solat sunnah sebelum subuh. Ya, meskipun kalian dikejar oleh musuh, saking penting-pentingnya solat sunnah witir itu ya Bu ya. Insya Allah jangan sampai kita tidak pernah melaksanakan solat witir. Kalau kita solat witir 3 rakaat, disunahkan rakaat yang pertama kita membaca surah Al-A'la, Sabihis Marobikal A'la. Kemudian di rakaat yang kedua membaca surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat yang ketiga membaca 3 qul. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Itu sunnahnya kalau 3 rakaat. Kalau 1 rakaat ya 3 qul tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya Bu ya. Ini saya bacakan hadis-hadisnya, bilangan jumlah rakaat yaitu bisalasi asrokatin wa ihda asrokatin wa tis'i wa sib'in wa salasi wa wahidatan. Oh, ternyata dalam hadis lain, ini baru saya dengar nih Bu. Ternyata dalam riwayat Imam Turmuji jumlah rakaat witir itu sampai 13 rakaat. Ini baru ada lagi nih. Ini dalam riwayat Imam Turmuji 13 rakaat, 11 rakaat, 9 rakaat, 7 rakaat, 5 rakaat, 3 rakaat dan 1 rakaat begitu. Itu baru ada lagi nih 13 rakaat, baru dengar ya. Lalu kapan waktu sholat witir itu? Waktu sholat witir adalah selesai sholat ba'diyah isya, atau kalau kita biasanya kalau Ramadan selesai ba'diyah selesai sholat tarawih begitu ya. Jadi setelah sholat isya sampai kapan? Sampai sebelum azan subuh. Jadi boleh ibu laksanakan setelah ba'diyah isya, sebelum tidur atau setelah tahajud. Tapi tidak boleh satu malam 2 kali sholat witir gitu ya. Jadi hanya 1 malam 1 kali sholat witir ya. Itu ya. Kenapa? Ya tahajud aja, witirnya nggak usah. Tahajud doang, nggak witir ya Bu ya. Nah biasa siapa yang melaksanakan? Nah ini nih. Kapan waktu witir? Dalam hadis riwayat Abu Bakar, mata tuidu qala awalul lail ba'da atami qala anta ya Umar, qala akhirul lail, qala amma anta ya Abu Bakar fa khajatta bisiqah wa ma anta ya Umar fa khajatta bil quwwah. Kapan kau witir? Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, saya witir selesai saya sholat isya, jadi sebelum tidur. Lalu Rasulullah bersabda lagi kepada, hai Umar, kamu kapan witir kamu? Saya sholat witir sebelum akhir malam, jadi selesai sholat saya tutup dengan witir. Rasul bersabda, engkau ini Umar adalah orang yang suka berhati-hati. Abu Bakar, engkau adalah orang yang suka berhati-hati. Engkau Umar adalah orang yang kuat, teguh, kuat ya dalam menunjukkan kekuatan, keyakinan bahwa engkau dibangunkan malam untuk sholat witir. Jadi boleh caranya tuh ya, cara Abu Bakar, boleh cara Umar. Boleh cara Abu Bakar yaitu sebelum tidur, boleh cara Umar setelah menyelesaikan seluruh sholat sunnahnya. Insya Allah ya itu. Lalu apa hikmahnya? Pertama, sholat witir itu adalah sholat ganjil. Ganjil itu adalah Allah yang ganjil. Nama Allah pun ganjil, 99 nama. Allah itu witir, yuhibbul, Allah sangat cinta kepada hamba Allah yang selalu melaksanakan yang ganjil ya. Itu ya. Kemudian bolehkah kita kunut? Boleh. Dalam riwayat
Imam Syafi'i, kunut itu dibaca adalah pertengahan ya di dalam bulan suci Ramadan. Boleh nggak kita sholat witir, setiap sholat witir kunut? Boleh. Setiap sholat witir kunut boleh, sangat boleh. Ini disunahkan dalam hadis Imam Ahmad Al-Basumnan, hadis Hasan bin Ali radhiyallahu an. Ya, allamani Rasulullah sallam kalimati aquluhunna fil witri. Ya, telah mengajarkan kepada doa-doa dalam sholat witir, yaitu Allahumma hdini fiman hadait dan seterusnya, wa afini fiman afait. Tapi menurut mazhab Imam Syafi'i, kunut itu dibaca di pertengahan bulan Ramadan. Jadi di tanggal 15 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan itu witir. Lalu apa bacaannya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dalam hadis lain, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sukhtik wa bi mu'afatik, dan seterusnya. Yaitu doa-doanya ya salat witir, ya salat witir. Nah, sekarang doa-doa yang pertama, doa salat duha. Ya, Ibu sudah hafal ya Bu ya? Ya, mana? Bismillahirrahmanirrahim, baca bareng. Allahumma inna duhauka wal bahauka wal jamaluka wa quwwatuka wa qudratuka wal ismatuka. Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzirhu wa in kana fil ardi fa'akhrizhu wa in kana mu'siran fayasirhu wa in kana ba'idan faqaribhu wa in kana haraman fatahhirhu bihaqqi du'aika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas salihin. Salat witir ya, salat duha. Kemudian salat tahajud. Apa doa tahajud? Allahumma lakal hamdu antal mulkus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihinna walakal hamdu antal haq wa qalu haq wa qauluka haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabil haq wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa laka tawakkaltu wa bika khasamtu fa innahu la yaghfiru dzunuba. Itu diantaranya, banyak doa yang lainnya. Kemudian sholat sunnah tarawih, itu namanya doa kamilin, panjang ya, nggak hafal, saya juga nggak hafal, makanya baca aja ya. Ya kamilin, rogin gini lah, ya nggak hafal Ustadz juga ya, soalnya emang setahun sekali. Kemudian sholat witir, Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khasian wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka khairan kasiran wa afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra alal afiyah wa nas'aluka ghinanin nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa taddar wa tamim taqsuna ya Allah ya rabbal alamin. Inilah 4 salat yang tergantung dengan waktu. Salat duha, salat tahajud, salat taraweh, dan salat witir. Insyaallah kita lanjutkan salat-salat sunnah yang berikutnya pada pertemuan bulan akan datang. Amin. Ada waktu 5 menit sebelum doa. Ada pertanyaan? Kalau enggak langsung doa. Cukup? Ada apa ya? Silakan, tafadhol.